Tapi ketika sedang tarik nafas, tahan nafas, terkadang memang aliran-aliran energi itu akan menggerakkan tubuh kita dengan sendirinya. Jadi tubuh kita itu seperti seolah-olah bergerak sendiri, ikuti saja. Seumpama kita sedang olah nafas nih, olah nafas, tangan di sini. Ketika tiba-tiba tangan mungkin bergerak sendiri dan sebagainya, ikuti saja tangan itu, gerakan itu adalah gerakan ilahi. Karena energi-energi itu sedang mengalir, mungkin membersihkan, mungkin menetralkan dan sebagainya. Rahayu sagunging dumadi. Kenapa tidak memakai baju? Karena akan mencontohkan pernafasan. Pernafasan yang biasa saya pakai itu adalah pernafasan seperti ini. Contohnya seperti ini. Kita harus menarik nafas berlahan, sebisa mungkin berlahan, sangat pelan, tapi jangan sampai putus. Kita tarik nafas berlahan, terus kita tarik terus. Jika nafas ini sudah mentok, kan terkumpul di dada, dan di dada turunkan perut dan keraskan perut. Maka ketika kita mengeraskan perut seperti ini, maka energi dari cakra tulang ekor itu akan naik melewati tulang punggung, akan naik ke atas, akan berasa panas, naik terus sampai ke ubun-ubun. Nanti ubun-ubun kita mungkin seolah-olah anyes atau dingin atau seperti ada semut jalan dan sebagainya. Jadi kita latih tarik nafas latihannya seperti ini, pelan-pelan. Jadi kosongan dulu nafas kita, habis itu kita menarik nafas. Jadi dilatih, tarik nafas secara berlahan, sepelan mungkin, sehalus mungkin. Kita tampung dulu di dada. Setelah itu kita turunkan, nafas kan kumpul di dada, kita turunkan ke perut, dan kita kencangkan perut kita dan fokuskan ke bawah pusar. Bawah pusar ini kencang, di bawah pusar ini kencang, maka kita akan merasakan bawah pusar sini dingin, seperti ada rasa-rasa dingin seperti es batu atau angin-angin sejuk, dan seperti ada semut-semut yang merembet. Maka kita akan merasakan panas, tubuh kita akan panas. Jadi panas itu dari bawah. Kita akan berkeringat jika dilatih, taruhlah 10 menit, seperempat jam, kita akan berkeringat. Lagi hanya menarik nafas sebentar, keringat sudah keluar. Ini adalah energi atau cakra kundalini. Power kundalini itu panas. Jadi tubuh kita itu akan panas. Dan manfaat untuk menarik nafas, tahan nafas, keluar nafas seperti ini atau latihan pernafasan, pertama, cakra-cakra dalam diri itu akan aktif. Kedua, spiritual kita akan aktif, kecerdasan kita akan aktif. Terus kesehatan tubuh fisik pun akan sehat. Nah, jika kesehatan tubuh fisik, kan otomatis setelah kita menarik nafas, tahan nafas, dan keluar nafas, keringat ini akan sangat banyak. Dan ketika keringat ini sangat banyak, kita mandi. Umumnya kan jika berkeringat, dilarang untuk mandi dulu. Jika setelah keringat itu sudah kering, baru kita mandi. Tapi dalam pernafasan, olah nafas,
Justru ketika keringat itu sedang banyak, justru kita dianjurkan untuk mandi. Tapi proses mandinya itu pun ada caranya. Ketika tubuh kita itu berkeringat, mengeluarkan keringat sangat banyak, jangan langsung digerujuk dari atas, jangan langsung digerujuk dari atas. Itulah yang bisa membuat mungkin yang di gagal jantung, angin duduk dan sebagainya, karena badan ini sedang panas tapi digerujuk dari atas. Ibarat gelas yang sedang yang baru untuk menaruh air panas digerujuk dengan air dingin, maka gelas itu akan pecah. Jadi ketika keringat itu sedang banyak-banyaknya atau keluar, kita dari kaki, kita menyiram kaki kita dulu, telapak kaki kita siram perlahan, kita naik ke kempol, siram, kita naik ke lutut, ke paha, terus perlahan. Jadi disiram sejenak, kita harus berhenti dulu, kita nikmati, seperti itu, maka naik, kita kerujuk atau kita siram pundak kita, perut kita, dada kita, pundak kita, dan baru atasnya. Jadi biar penyakit fisik itu langsung terbawa keringat. Keringat itu kan membawa penyakit fisik juga. Jadi ketika keringat itu seumpama dikeringkan lagi, ya masuk lagi ke pori-pori penyakitnya. Jadi ketika keringat sedang banyak, justru kita mandi, tapi ya itu tadi, dengan perlahan. Gerujuknya atau menyiramnya itu dari bawah dulu, dari kaki, telapak kaki, kempol, paha, perut, dada, pundak, muka, baru. Jadi perlahan. Otomatis monggo dibuktikan. Ketika kita sudah olah nafas dan kita mandi, badan ini akan enteng. Karena olah nafas itu fungsinya sangat besar. Dan latihannya tadi seperti itu, tarik nafas secara perlahan, sebisa mungkin, selama mungkin, secara halus, masukkan atau penuhilah dada kita dengan angin atau udara. Setelah dada kita itu penuh, turunkan angin itu ke perut. Dan turunkan ke perut itu bukan di sini, bukan atasnya, tapi fokuskan ke bawah pusar. Kita keraskan di sini, maka kita akan merasakan sesuatu, ya mungkin dingin, mungkin seperti angin, mungkin seperti semut dan sebagainya. Ada sesuatu yang ada rasa-rasa tertentu atau dari bawah ke atas. Monggo dilatih. Jadi tarik nafas, tahan nafas sekuat. Jadi tarik nafas sekuatnya, tahan nafas sekuatnya, keluarkan secara perlahan. Lagi tarik nafas sekuatnya, tahan nafas sekuatnya, keluarkan. Jadi nanti tubuh kita itu akan berkeringat. Mungkin hambatan-hambatan energi yang ada di dalam diri, penyakit-penyakit yang ada di dalam diri itu bisa tersembuhkan, asal kita mau melakukan olah nafas. Contoh seperti ini saja. Hanya seperti itu. Tapi ketika mungkin tadi kan gerakan ini adalah olahraga, tapi ketika sedang tarik nafas, tahan nafas, terkadang memang aliran-aliran energi itu akan menggerakkan tubuh kita dengan sendirinya. Jadi tubuh kita itu seperti seolah-olah bergerak sendiri. Ikuti saja. Seumpama kita sedang olah nafas nih, tangan di sini. Ketika tiba-tiba tangan mungkin bergerak sendiri dan sebagainya, ikuti saja tangan itu, gerakan itu adalah gerakan ilahi. Karena energi-energi itu sedang mengalir.
mungkin membersihkan, mungkin menetralkan dan sebagainya di seluruh tubuh kita. Jadi umpama kita duduk seperti ini, umpama tiba-tiba tangan kita itu rasanya ingin bergerak, ikuti saja, ikuti saja, ikuti saja gerakan itu, karena itu adalah energi yang sedang mendandani mungkin sel saraf, mungkin aliran-aliran energi dalam tangan, mungkin dalam kepala. Itu untuk penyembuhan, bisa diniatkan untuk penyembuhan. Umpama leher kita yang sakit, kita tarik nafas, olah nafas, kita niatkan saja dengan energi saya niatkan untuk menyembuhkan leher kita, otomatis tubuh kita akan gerak sendiri, karena energi itu akan mengalir ke sesuai yang apa kita ke tujuan yang kita niatkan. Jadi kita bisa gerak sendiri seperti ini. Itu energi ilahi yang sedang memperbaiki. Ada kerusakan sel atau kerusakan energi di sini atau hambatan-hambatan, maka tubuh kita akan gerak sendiri. Energi itu yang akan menggerakkan, dan energi itu adalah energi ilahi. Kita latih nih, langsung panas banget. Hanya seperti itu. Sebenarnya simple untuk mengaktifkan ini dan itu, sebenarnya simple. Hanya saja terkadang kita malas untuk melakukan mungkin yang dinamakan torekot atau tirakat-tirakat aja, seperti olah nafas seperti ini. Sebenarnya hanya seperti ini. Ini sangat bermanfaat ya untuk kesehatan, ya untuk batin kita, ya untuk kehidupan kita. Cakra-cakra dalam diri akan aktif. Hanya seperti ini. Luangkanlah waktu mungkin sehari 10 menit untuk olah nafas, atau ya terserah. Yang penting setiap hari harus kita latih. Tarik nafas perlahan, selembut mungkin, sepelan mungkin. Ketika dada kita sudah penuh, kita turunkan ke bawah nafas itu. Ketika di bawah, biarkan energi itu mengalir atau mengaliri seluruh organ tubuh kita. Seluruh organ tubuh kita, cakra-cakra kita, lama-lama power kita akan besar, daya tahan tubuh kita akan besar, batin kita akan tangguh, jiwa kita akan tangguh. Jadi harus dilatih, harus istiqomah, karena keistiqomahan itulah yang akan membawa kita kepada puncak atau hasil yang kita tuju. Tapi jika hanya sekali dua kali kita melakukan seperti itu terus kita bosan, ya sudah, efeknya, powernya juga kurang maksimal. Ayo latih, latih tarik nafas, tahan nafas, hembuskan, tarik, tahan, hembuskan. Jadi ayo latih, latih sepelan mungkin. Jika mau cepat pun tidak apa-apa. Jadi tarik nafas cepat pun sebenarnya tidak masalah. Tarik nafas, set, tahan, keluarkan, set, tahan, keluarkan. Seperti ini pun tidak masalah. Karena tarik nafas kencang seperti ini fungsinya nanti untuk mengeblok pikiran, agar membersihkan pikiran-pikiran. Jadi mungkin pikiran kita ruwet. Caranya nafas cepat, agar oksigen ini tidak bisa masuk ke dalam otak, atau sedikit sekali yang masuk ke dalam otak, sehingga pikiran-pikiran itu akan kacau dan akan ternetralkan, sehingga pikiran kita akan kosong. Ketika pikiran kita kosong, maka untuk belajar sesuatu, untuk memahami sesuatu itu akan lebih mudah. Jadi semua ada prosesnya. Tahan nafas, tarik nafas. Karena jika diambil dari hadis atau surat itu, yang dengan adanya Nabi Isa katanya akan turun ke alam dunia untuk mengalahkan Dajjal, itu secara syariat ayatnya seperti itu. Lah, secara hakikat yang dimaksud Nabi Isa itu adalah nafas kita. Dan Dajjal itu adalah nafsu atau energi negatif dalam diri kita. Yang bisa mengalahkan Dajjal itu adalah Nabi Isa. Jadi yaitu olah nafas. Ketika kita mau mengolah nafas kita, maka Dajjal itu akan terkalahkan. Dajjal itu ada di, kan Nabi Isa turun dari puncak, ya puncaknya ini, puncak, turun ke puncak dan menghunus si Dajjal. Dajjal ya nafsu dalam diri kita ini, energi-energi negatif dalam diri kita ini. Jadi ketika kita mau mengolah nafas kita sebenarnya sedang melakukan
yaitu perjalanan Nabi Isa membunuh Dajjal. Karena secara hakikat Isa itu adalah nafas, sehingga dalam riwayatnya atau cerita-ceritanya Nabi Isa itu diangkat ke langit, tidak meninggal, tapi diangkat ke langit. Karena orang yang masih bernafas itu tidak pernah meninggal. Isa itu sampai kapanpun akan selalu hidup ketika masih bernafas. Jadi kita harus memahami ayat-ayat surat-surat secara ke titik inti dari ruh itu tersebut. Semua, mau kitab itu kitab apa saja, semua agama, kepercayaan apa saja, kita jangan hanya terfokus kepada kulit, tapi kita harus tembus ke dalam ruh atau makna hakikat surat-surat itu sendiri. Seperti itu Nabi Isa yang mengalahkan Dajjal. Jadi nafas, ketika kita sedang beremosi, coba kita tarik nafas panjang, kita hembuskan, tarik nafas panjang, kita hembuskan. Emosi itu akan redam. Ketika kita grogi, ketika kita gugup dan sebagainya, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Maka rasa gugup, grogi itu akan sedikit berkurang. Jadi intinya nafas. Kehidupan ini sebenarnya intinya itu ada di nafas. Coba, jika tidak percaya, coba tahan nafas 1 jam. Apakah masih bisa menikmati hidup? Apakah masih bisa begini dan begitu? Kalau sudah ditinggal nafas, intinya ada di nafas. Sebenarnya nafas ini sangat luar biasa, asal kita olah, asal kita menyadari nafas kita ini. Nafas ini adalah, ya, bisa dikatakan jika dibandingkan dengan dunya brono, lebih berharga nafas ini. Lah, kita mempunyai harta yang berlimpah, kita mempunyai dunya brono yang sangat banyak, tapi ketika kita sudah tidak bernafas, untuk apa dunia itu? Berarti intinya apa? Nafas. Ayo buktikan, coba tahan nafas. Kita menjadi orang yang sangat kaya, tapi kita sudah tidak bernafas. Terus untuk apa kekayaan itu? Kita mungkin mempunyai suami yang ganteng, yang perkasa dan sebagainya, mempunyai istri yang cantik, ya lemah lembut dan sebagainya. Tapi jika kita sudah tidak bernafas, lah untuk apa? Ya ambekan, ayo latih nafas kita, sadari nafas kita, ayo sadar kepada nafas kita. Nafas kita itu adalah yang paling dekat kepada Tuhan kita. Tanpa adanya nafas ini, ya sudah. Karena untuk mengenal Tuhan itu ya ketika kita masih bernafas, bukan besok, bukan nanti. Ayo aktifkan cakra-cakra 7 dalam diri kita. Cakra-cakra 7, cakra tulang dasar, cakra sek, cakra solar plexus, pelut, cakra ini dada, ulu hati, cakra tenggorokan, mata ketiga, mahkota atau ajna mahkota. Dan masih ada lagi, dan inilah yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Jadi ujung-ujungnya akan manunggaling kawula Gusti. Manunggal seperti huruf alif 1, manunggal. Manunggal nyawiji dadi siji, manunggaling kawula Gusti akan manunggal. Manunggaling kawula Gusti. Ayo latih diri kita, enak, nikmat. Ayo kita masuk seperti postingan tadi. Semakin kita masuk lebih dalam, semakin nikmat. Ini nafas. Jadi semakin masuk lebih dalam, kita pahami kesadaran kita pahami lebih dalam, maka kita akan mengeluarkan. Jadi masuk keluar. Kita masuk lebih dalam, maka kita akan mengeluarkan energi welas asih, energi cinta kasih, energi keberlimpahan, ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Semua itu ada di dalam diri kita masing-masing. Tinggal apakah kita mau mengaktifkannya, apakah kita mau melakukannya. Karena perubahan itu tidak bisa lewat orang lain. Perubahan itu hanya bisa dilakukan oleh diri kita masing-masing. Orang lain hanya memberi metode, memberi arahan, memberi tuntunan, memberi bimbingan. Tapi kembali lagi, pada intinya adalah kembali ke dalam diri kita masing-masing.
Ketika kita sudah diberi tuntunan, kita diberi bimbingan, apakah kita mau melakukannya? Jawabannya ada di diri kita masing-masing. Semakin kita sering melakukan perubahan dalam diri kita, ya, perkembangan hidup kita, perkembangan jiwa kita, perkembangan batin kita akan semakin cepat. Jiwa kita akan menjadi jiwa yang tua, bahkan jiwa kita akan menjadi jiwa yang sempurna. Jiwa anak-anak, jiwa remaja, jiwa dewasa, jiwa tua, jiwa kang sempurna. Monggo, wong Jawa monggo. Nek jiwa tua iya, seneng ngatur. Ayo, masih memakai ini. Jadi kita harus memahami ke apapun itu kita harus pahami apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa. Kita harus memahaminya agar kita bisa menjadi orang yang bijaksana, orang yang bisa selalu dalam lingkup cahaya ilahi, agar langkah kita, hidup kita, segala gerak aktivitas kita tertuntun dan terbimbing oleh Sang Maha. Gerakan seperti ini pun sejatinya adalah gerakan Sang Maha. Semuanya yang menonton ini pun mungkin tangannya bergerak, matanya berkedip. Itu pun kedipannya siapa? Apakah kita bisa mengedipkan mata? Apakah kita pernah ikut mengatur agar rambut ini panjang sekian dan sekian? Pertumbuhan rambut kita, pertumbuhan kuku kita, kedipan mata, rasa, pendengaran ini dari siapa? Ini siapa yang mengatur? Bukankah bukan kita? Sebenarnya kita hanya penikmat. Hidup kita itu sangat nikmat. Kita hanya penikmat, kita hanya pengamat, kita hanya, ya, justru seolah-olah kita itu raja. Karena semua sudah diatur sedemikian rupa. Apakah kita pernah ikut mengaturnya? Kan tidak. Kita hanya menikmati semua itu. Oleh karena itu mari kita besarkan rasa syukur kita. Coba jika kita disuruh untuk ikut mengatur satu saja, ikut mengatur ini, pertumbuhan rambut alis, ya lah, orang kau bekerja, karena sibuk dengan alis kita, pertumbuhannya terus dipotong, terus dicabutin dan sebagainya. Orang kau berngopo-ngopo. Lah kita tidak pernah mengatur pertumbuhan alis ini. Ini sudah sistem dari Sang Maha. Ini ya Sang Maha juga yang mengaturnya. Lantas kenapa kita tidak bersyukur dengan raga kita? Kenapa kita tidak bersyukur dengan wajah kita, dengan tubuh kita? Bukankah ini adalah hasil karya Sang Ilahi? Bukankah raga kita, kulit kita, muka kita, hidung, telinga, mata, dan sebagainya itu adalah karya seni Sang Maha yang begitu indah? Kenapa kita tidak mensyukurinya? Kenapa mungkin hidung pesek terus kita minder? Kenapa harus minder? Kita tidak menerima hidung kita mungkin pesek dan sebagainya, berarti kita tidak menerima ciptaan dari Sang Maha. Ayolah, syukurilah hidup kita. Terimalah diri kita apa adanya. Ya inilah diri kita. Sing kurang mancung, atau sing kemancungan, atau sing sipit, atau sing apa jenenge iki mendelik dan sebagainya. Terimalah. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadilah diri kita sendiri. Terimalah diri kita, syukurilah diri kita. Ayo kita kembali kepada jati diri kita agar kita bisa paham dengan kehidupan, kita paham dengan diri kita ini. Jangan pernah menjadi orang lain. Jadilah diri Anda sendiri. Karena kebanyakan orang hidupnya itu selalu menjadi orang lain tanpa disadarinya. Kita melihat dan kita menginginkan seperti orang itu. Kita melihat orang itu mempunyai ini, kita ingin beli seperti itu. Berarti hanya keinginan, kita selalu menuruti keinginan orang lain. Tapi kita tidak sadar dengan diri kita sendiri. Padahal sejatinya diri kita itu sangat luar biasa. Oleh karena itu, ayolah kita kembali ke dalam diri kita.
Semakin kita kembali ke dalam diri kita, maka kita akan tahu kehidupan ini. Manusia diciptakan itu sangat sempurna. Lah, malaikat itu pun cemburu kepada manusia. Ketika penciptaan manusia, para malaikat itu cemburu. Dan ada salah satu malaikat yang begitu cemburunya sehingga sekarang disebut dengan iblis. Padahal sejatinya iblis itu dulu adalah panglima perangnya para malaikat. Ketika Tuhan kita, para malaikat, aku harap nggawe khalifah, nggo didadekno pemimpin nang alam dunia. Dan para malaikat protes, semua malaikat itu protes. Tapi yang paling saklek itu iblis, langsung. Nah, yang malaikat yang lain itu dengan bahasa lembut. Bahasanya seperti ini. Kenapa engkau akan menciptakan seorang manusia yang akan merusak bumi, yang selalu menumpahkan darah, selalu berperang dan sebagainya? Kenapa bukan kami saja ya Tuhan kami yang dijadikan khalifah? Padahal kami setiap hari bertasbih kepadamu, wahai Tuhan kami. Itu bentuk protes. Itu bentuk kecemburuan para malaikat. Tapi kan malaikat yang lain itu terus Tuhan kita berkata, wis menengo, kowe ora ngerti apa-apa, wis menengo, aku sing luwih ngerti. Wis disawang bayang iso. Lah, diciptakanlah si Adam. Dan Adam dididik dulu oleh Tuhannya. Ketika selesai pendidikan, si Adam itu dites. Wis ngana, kae wis rampung pendidikan, coba takoni, tanya sesuatu kepada dia. Ketika malaikat bertanya, sang Adam ini bisa menjawabnya. Dan malaikat-malaikat ini pun menjawab, oh iya ternyata rencanamu itu jauh lebih indah atau jauh lebih sempurna daripada pemikiran kami. Itu protesnya malaikat. Lah tapi iblis ini yang sudah kadung cemburu, iblis yang sudah kadung getek, karena iblis itu sangat menginginkan dijadikan menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Kecemburuan iblis itu memuncak dan iblis langsung protes, aku lebih baik daripada tanah Adam. Jadi pendapatnya iblis itu api lebih baik daripada tanah. Kecemburuan itu muncul. Jadi berhati-hati jika kita mempunyai rasa. Kalau kita itu merasa kita mungkin lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya, lebih baik, lebih pintar, lebih dan lebih daripada orang lain, itu tandanya ada sifat iblis di dalam diri kita. Ya karena sejatinya iblis itu ada di dalam diri kita sendiri. Ayo latih diri kita dengan wirid dzikir, dengan selalu menyebut asma Tuhan dalam hati kita, dalam nafas kita, dalam setiap kegiatan aktivitas kita. Kita selalu sadar, kita selalu eling marang Gusti. Kita harus selalu terhubung dengan Tuhan kita agar kita selalu tertuntun dan terbimbing. Tapi ojo kelalen, sadar nafase, olah nafase tinggu. Hanya seperti itu saja. Semua cakra aktif dan pengetahuan seperti yang tadi di posting Lau Manfus itu akan terakses sehingga ketika dari bawah informasi itu naik ke atas terus sampai kepada intuisi kita, maka kita akan bisa melihat oh ini prosesnya begini, oh ini prosesnya begini, ini nanti di sini itu seperti ada TV, seperti ada gambar, seperti ada firasat, seperti ada rasa, seperti ada gambar, bisa melihat. Ini kalau dalam keilmuan dinamakan kasaf, makom kasaf. Jadi makom kasaf itu adalah makom penelanjangan Tuhan. Kita melihat apapun yang kita lihat, itu yang terlihat adalah isi, bukan raga. Seumpama kita melihat teman kita, saudara kita, itu yang kita lihat itu bukan secara fisik, raga, tapi yang kita lihat itu secara batin. Jika batinnya mungkin seperti binatang, batinnya itu masih dipenuhi oleh nafsu kebinatangan, maka teman kita itu akan berwujud binatang. Jadi pandangan-pandangan itu ada hubungannya dengan ini, cakra-cakra ini. Jadi jangan heran ketika mungkin ada para orang linwe atau para kekasih Allah dan sebagainya,
melihat orang lain itu seolah-olah, bukan seolah-olah sih, sebenarnya kita melihat itu wujudnya binatang. Wujudnya itu binatang, karena yang dilihat itu adalah bentuk dari batinnya, bukan fisiknya. Jadi jika batinnya itu kotor, ya kekotoran itulah yang akan terlihat. Tapi kan penjabaran atau penglihatan seperti ini dalam pandangan umum itu agak susah untuk dijelaskan. Padahal beliau itu sendiri atau kekasih Allah itu melihatnya itu isi batinnya. Isi batinnya itu terlihat mungkin nafsu kebinatangannya yang besar, sehingga yang dilihat adalah binatang tertentu. Mungkin batinnya itu berpenyakit sangat ora karu-karuan, sehingga kita melihatnya itu seperti orang yang banyak korengnya, orang yang banyak nanahnya, orang yang banyak luka sampai busuk dan sebagainya. Itu adalah pandangan kasar, dan itu nyata. Itu nyata bagi beliau-beliau yang diberi pemandangan kasar. Itu adalah makom tertentu. Jadi bisa kita lihat, dan makom kasar itu pun bisa melihat masa depan ribuan tahun, masa lalu ribuan tahun. Itu ada hubungannya dengan ya tadi, energi yang mengaktifkan ini. Akan terbuka hijab alam semesta ini. Mendelang lagi dong. Aduh. Makanya orang-orang yang kasar biasanya itu suka menyendiri. Jarang orang-orang kasar itu mau berkumpul dengan orang lain, ya karena yang dilihat adalah isi batinnya. Lah siki kumpul karo wujud orang yang luka busuk dan sebagainya kan ya jijik dewe. Tapi orang-orang yang kasar itu otomatis batinnya sudah kuat, mentalnya sudah kuat. Biarpun kita melihat teman kita, saudara kita, atau orang lain sesuai wujud batinnya, kita tetap diam dan kita tetap ya enjoy saja, seolah-olah tidak melihat apa-apa. Padahal sejarahnya yang dilihat ya isi batinnya itu. Oke, ayo latih nafas kita. Semua manusia itu sama. Jangan sampai down, jangan sampai blok diri kita sendiri. Jangan sampai itu mereka adalah orang ini pantas dia bisa dan sebagainya. Oh, orang ini keturunan ini pantas dia bisa dan sebagainya. Tidak seperti itu. Kita sama. Saya manusia, yang menonton manusia. Kita diberi hidup, yang menonton diberi hidup. Saya bernafas, yang menonton bernafas. Saya diberi hati, akal, yang menonton pun ada hati, akal. Hanya saja akal dan hatinya itu terhijab oleh nafsu-nafsu kita sendiri, oleh karma-karma kita. Jadi yang membedakan adalah hijab-hijab itulah. Untuk membersihkan hijab-hijab itu ya kita harus selalu meminta maaf, memaafkan, kita selalu menebarkan kebaikan, kita selalu melatih diri kita seperti kita melatih olah nafas dan sebagainya. Otomatis pada titik akhir kita akan menemukan tujuan yang sama, atau kita akan sampai kepada titik yang sama. Jadi jangan sampai ngedown, jangan sampai ngeblok dan sebagainya. Kita itu sama. Tidak hanya satu orang, dua orang yang bisa. Kita semua itu bisa. Karena Tuhan kita itu sudah membuat sistem kehidupan ini utuh. Hanya saja apakah kita mau melakukannya, apakah kita mau melakukan perubahan-perubahan itu. Jadi semua tergantung diri kita masing-masing. Intinya sama, tapi semua itu kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita mau melakukan itu semua? Ayo, kembali lagi, koreksi diri. Apakah mau? Semua orang menginginkan bahagia, tapi semua orang tidak mau menuju kepada kebahagiaan itu sendiri. Yang bisa membuat orang bahagia itu siapa? Apakah uang? Foolish. Bukan. Apakah mempunyai harta dunia yang begitu banyak? Bukan. Yang bisa membuat diri kita bahagia hanyalah Tuhan kita. Oleh karena itu, ayo kita dekatkan diri kita kepada Tuhan kita. Kita bisa saja merasakan makanan tidak enak karena diri kita sakit. Itu adalah ayat ilahi. Makanan yang begitu enak, yang begitu nikmat, asal kita sakit, mungkin sedang pusing, meriang, masuk angin, opor dan sebagainya. Makanan seenak apapun kita makan, maka rasanya pahit. Begitupun batin kita. Biarpun kita mempunyai bojo glowing,
wis kinyis-kinyis, aduhai dan sebagainya. Tapi jika rasa kita tidak mensyukuri itu semua, alah, bojo yang begitu glowing, yang begitu lemah lembut, dalam pandangan kita mungkin seperti mak lampir. Padahal itu sangat cantik, tapi rasa kita yang selalu mungkin begini dan begitu, sehingga suami kita yang begitu ganteng atau istri kita yang begitu cantik, kita lihat yang begitu ganteng bisa menjadi grandong, yang begitu cantik bisa menjadi mak lampir dan sebagainya. Semua dari dalam diri kita. Jadi ayolah kembali ke dalam diri kita sendiri. Kita dekatkan diri kita kepada Tuhan kita. Ayo bareng latihan bareng. Semakin banyak orang yang mengenal jati dirinya, yang selalu merasakan kebahagiaan yang hakiki, maka alam ini akan semakin cerah. Kenapa alam ini mendung? Ya karena pancaran dari hati, angkara murka manusia-manusia itu sendiri. Tapi jika manusia-manusia itu merasakan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan yang hakiki, jadi hakiki itu ya bahagia dohire, ya bahagia batin, bahagia dunyone, ya bahagia akhirate. Ya, yuk kita latih. Kuatkanlah, tangguhkanlah diri kita. Ayo bang, latihlah fisik kita. Fisik kita harus tangguh, fisik kita harus kuat. Torekot atau tirakat, laku-laku itu untuk menguatkan fisik kita. Karena di dalam jiwa yang sehat terdapat fisik yang kuat. Apa sih yo? Bahasanya apa kalah? Ya seperti itulah. Jadi fisik tangguh kuat, jiwa pun tangguh kuat. Karena jika jiwa ini power besar tapi fisik ini powernya kecil, maka akan ambruk, metak wadai. Jadi harus sinkron, ya kuat fisiknya, ya kuat batinnya. Latih dengan pernafasan. Ayo latih dengan pernafasan. Gampang hanya seperti ini. Nek arep nggo etok-etokan men keton sangar seperti ini. Oke yo, sip. Etok nggo etok-etokan seperti ini. Oh, oke baik. Men koyo keilmuan temenan. Koyo nang film-film kae lu. Etok-etoknya men koyo nang TV Angling Dharma gitu. Kami ha koyo nang film Goku. Ayo dilatih. Arep ono tamu ono kupu dayo. Latihan ini gerakan tangan ini hanya pura-pura men keton sangar. Kadang-kadang ya perlu etok-etok men keton mandang us sangar dan sebagainya. Sebenarnya ini tidak perlu, juga tidak apa-apa seperti ini. Ya kadang-kadang hidup itu perlu bergaya etok-etok. Ayo latih. Karo ngopi karo udut. Mosok iya orang ngopi karo udut. Andi Marti. Oh. Ye. HP-HPan. Jadi latih diri kita. Sehatkanlah diri kita. Diri kita itu adalah dokter terbaik. Diri kita itu adalah, nah, jika kita sudah bisa mengenal diri kita sudah tahu proses dan sebagainya, kita butuh apa, ya udah kita tarik saja sendiri. Kita menginginkan apa, tarik saja sendiri. Ayo kita belajar bersama untuk sampai kepada makom tajrid. Makom tajrid itu adalah makom beliau-beliau yang hanya di rumah saja, tapi makhluk yang mengejar beliau,
Beliau mungkin tidak pernah bekerja, tapi uangnya itu yang selalu datang. Beliau membutuhkan apa tanpa melakukan gerakan fisik dan sebagainya, atau bekerja secara fisik, apa yang dibutuhkan datang. Itu makom tajri. Biarpun raganya tidak bergerak, tapi kan batinnya yang bergerak, energinya yang bergerak. Tetap semua itu ada pergerakan, hanya pergerakan tohir, pergerakan pikiran, atau pergerakan batin. Dan yang paling besar itu adalah pergerakan batin. Law of attraction kan itu dengan pemikiran, kita memvisualisasikan, kita membayangkan dan sebagainya terus menerus, maka akan datang. Itu kan law of attraction. Tapi ada yang lebih besar lagi powernya, yaitu power hidup, jantung atau rasa kita, hati kita. Ketika kita merasa, ya sudah, itulah yang powernya lebih jos lagi. Ayo latih. Koyo ayo mbok binaragawan. Binaragawan krempeng. Wah, binaragawan. Wah. Tarik nafas panjang, tahan nafas, hembuskan, latih terus. Keringat itu akan mengucur deras. Wis kita diriku mau udut dulu karo ngopi. Oke, semoga penjabaran yang sedikit ini bisa membuat kita semua mendapatkan pemahaman baru, pengetahuan baru. Syukur-syukur kita semua mau melakukan itu agar ya perubahan itu akan tercipta, karena yang bisa merubah adalah diri kita masing-masing. Oke, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedamaian, salam keberlimpahan, salam kesejahteraan, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah atau Tuhan kita. Semoga kita selalu memancarkan energi-energi ilahi untuk sekitar, untuk orang lain, untuk alam semesta, dan semoga seluruh makhluk bahagia. Rahayu, rahayu, rahayu.